Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Nurul Baru dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Keuangan dan Perbankan dengan materi tentang bank yang dimana ada definisinya, jenis-jenis, fungsi, dan golongan bank. Perlu teman-teman ketahui, bank memiliki peran penting dalam kehidupan kita, mulai dari menyimpan uang hingga mendukung aktivitas ekonomi. Nah, di video ini saya akan membahasnya secara ringkas dan jelas. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu definisi bank. Di definisi bank, saya membahas 3 definisi. Definisi menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, definisi menurut Bank Indonesia, dan definisi menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Bank Indonesia, bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan atau financial intermediary dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan, khususnya dalam menghimpun dana, menyalurkan dana, atau memberikan jasa keuangan lainnya. Nah, ketiga definisi tersebut memiliki kesamaan dalam menekankan bahwa bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang memiliki fungsi utama menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali, terutama dalam bentuk kredit. Perbedaannya terletak pada sudut pandang masing-masing lembaga. Di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 lebih menyoroti tujuan bank dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menurut Bank Indonesia, menekankan peran bank sebagai perantara keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, di OJK menekankan fungsi bank dalam jasa keuangan secara lebih luas. Berikut kita ke materi yang kedua, yaitu jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, jenis bank berdasarkan fungsinya. Yang kedua, jenis bank berdasarkan kepemilikan. Yang ketiga, jenis bank berdasarkan prinsip operasionalnya. Dan yang keempat, jenis bank berdasarkan statusnya. Jenis bank berdasarkan fungsinya itu ada 3, bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Bank sentral, bank yang bertugas mengatur kebijakan moneter dan sistem keuangan negara. Bank Indonesia atau BI bertanggung jawab menjaga stabilitas nilai rupiah, mengawasi sistem pembayaran, dan mengendalikan inflasi. Bank umum, bank yang melayani masyarakat dengan berbagai produk keuangan seperti simpanan, pinjaman, investasi, dan transaksi pembayaran. Bank umum bisa berupa bank konvensional maupun bank syariah. Yang ketiga, bank perkreditan rakyat atau BPR, bank yang melayani masyarakat dengan skala lebih kecil dibandingkan bank umum. BPR hanya menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito, serta memberikan kredit untuk usaha kecil dan menengah untuk melayani transaksi valuta asing atau giro. Jenis bank berdasarkan kepemilikan. Jenis ini ada 4, yaitu bank pemerintah, bank swasta, bank campuran, dan bank asing. Yang pertama, bank pemerintah. Bank yang dimiliki oleh pemerintah pusat atau daerah, misalnya Bank Mandiri, BRI, dan BTN. Keuntungan yang diperoleh bank ini sebagian besar digunakan untuk kepentingan negara. Yang kedua, bank swasta. Bank yang dimiliki oleh perusahaan atau individu swasta dalam negeri, seperti Bank BCA dan Bank CIMB Niaga. Bank ini berorientasi pada keuntungan dan melayani masyarakat luas. Yang ketiga, bank campuran. Bank yang merupakan hasil kerjasama antara pihak swasta dalam negeri dengan pihak asing. Contohnya adalah Bank Danamon dan Bank Uobo Indonesia. Keempat, bank asing, cabang dari bank luar negeri yang beroperasi di Indonesia seperti Citibank dan HSBC. Bank ini biasanya fokus pada layanan korporasi dan investasi global. Berikut jenis bank berdasarkan prinsip operasionalnya. Jenis ini terbagi menjadi 2, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional, bank yang beroperasi dengan sistem bunga. Produk-produk bank konvensional meliputi tabungan berbunga, kredit berbunga, dan layanan keuangan lainnya. Bank syariah,
bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam, menggunakan sistem bagi hasil dan menghindari riba. Beberapa akad yang digunakan di bank syariah adalah mudrabah atau bagi hasil, musyarakah atau kerjasama, dan murabaha atau jual beli dengan margin keuntungan. Terakhir, jenis bank berdasarkan statusnya. Jenis ini terbagi menjadi dua, yaitu bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa, banknya memiliki izin untuk melakukan transaksi internasional seperti perdagangan valuta asing dan transfer antar negara. Bank non-devisa, bank yang hanya melayani transaksi dalam negeri dan tidak memiliki izin untuk transaksi internasional. Selanjutnya materi yang ketiga, yaitu fungsi bank. Bank memiliki beberapa fungsi antara lain yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat. Bank menyediakan layanan simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito. Dengan menyimpan uang di bank, masyarakat dapat menikmati keamanan dan mendapatkan bunga atau bagi hasil dari simpanan mereka. Yang kedua, menyalurkan kredit kepada masyarakat. Bank menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk pinjaman. Kredit ini bisa digunakan untuk berbagai keperluan seperti modal usaha, pembelian rumah, atau konsumsi pribadi. Yang ketiga, sebagai perantara dalam transaksi keuangan. Bank menyediakan fasilitas pembayaran dan transfer dana, baik secara tunai maupun non-tunai. Layanan ini mencakup cek, kartu kredit, mobile banking, internet banking, dan kris. Yang keempat, menyediakan jasa keuangan lainnya. Bank juga menawarkan layanan lain seperti investasi, asuransi, perdagangan valuta asing, dan penyimpanan barang berharga dalam bentuk safe deposit box. Nah, sekarang kita telah masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu golongan bank. Bank memiliki 3 golongan antara lain yang pertama, bank komersial. Golongan bank yang bertujuan mencari keuntungan dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman. Bank umum dan BPR termasuk dalam kategori ini. Yang kedua, bank sentral. Bank yang berperan dalam mengendalikan kebijakan moneter, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mengatur bank-bank lain di suatu negara. Yang ketiga, bank syariah. Bank yang mengoperasikan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah Islam dan tidak menggunakan sistem bunga. Demikian penjelasan terkait definisi bank, jenis-jenis, fungsi, dan golongan bank. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita tentang dunia perbankan. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!